Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, menggelar forum rapat pembahasan final usulan program dana alokasi khusus DAK Bina Marga Bidang Jalan tahun anggaran 2023 se-Provinsi Bengkulu, di kantor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Forum rapat yang diikuti Dinas PUPR dan Bapeda Kabupaten, Kota se-Provinsi Bengkulu ini dibuka oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang dihadiri Pitkadis PUPR Provinsi, Kepala Bapeda Provinsi serta perwakilan dari Badan Pengelola Jalan Nasional, BPJN. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait dengan usulan DAK di mana persoalan seluruh kabupaten, kota ini adalah sama jika terkait penganggaran. Karena menurutnya celah fiskal di Provinsi Bengkulu ini kecil, sulit dan dana terbatas, sedangkan tuntutan dari masyarakat begitu deras untuk meminta pembangunan infrastruktur. Kadang-kadang tuntutan masyarakat bertubi-tubi menyampaikan keluhan ke kita, seakan-akan kita tidak peduli, padahal kita sebagai pemimpin daerah ini jika ada anggarannya tentu senang sekali kita untuk membangun infrastruktur itu. Maka dari itu dengan kondisi yang ada ini mari kita sama-sama berikhtiar, sebut Gubernur Rohidin, saat memberikan arahannya. Lanjutnya, dalam usulan DAK ini dibutuhkan perencanaan, komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua kabupaten, kota. Untuk itu perlu pemetaan dan usulan yang paling pas dan menunjukkan data-data yang real dari masing-masing daerah, itulah modal awal kita untuk melakukan pembangunan, ujarnya. Agar usulan DAK ini dapat diterima, orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini meminta adanya sinkronisasi data dari jalan yang ada di seluruh kabupaten dan kota. Baik itu kondisi status jalannya maupun posisi dari jalan yang ada tersebut. Sehingga, jelasnya, usulan DAK dari provinsi dan kabupaten, kota dapat sinkron dan tepat sasaran. Pertama saya minta database kondisi status jalan dan kondisinya seperti apa, misalnya jalan poros yang ada di kabupaten tingkat kerusakannya seperti apa dan kabupaten yang terhubung di jalan itu poros jalannya apa aja. Jika provinsi mengusulkan jalan poros A, maka kabupaten juga harus mengusulkan jalan yang menghubungkan jalan poros A tersebut, jika tidak seperti itu maka sering terjadi usulan DAK itu ditolak, tegasnya. Ya, pertama saya minta betul database kondisi status jalan dan kondisinya. Jadi maksud saya, misal jalan poros provinsi yang ada di kabupaten, ini kondisi tingkat kerusakannya seperti apa, baru nanti kabupaten yang terhubung ke situ poros-poros mana saja. Sehingga pengusulan DAK itu memang harus terkoneksi seperti itu. Kalau provinsi mengusulkan misalnya poros A, maka kabupaten juga harus mengusulkan poros yang terhubung dengan yang jalan poros A tadi. Nah kalau tidak seperti itu, itulah maka sering usulan DAK itu ditolak. Ya. Jalan apa aja Pak yang harus dikoneksikan? Ya tadi maksudnya ya kalau nama jalannya saya lupa, tapi maksudnya misal contoh misal jalan poros kalau di Bengkulu Selatan yang saya tahu persis ya, misalnya Simpang 3 Kayu Kunyit ke arah Segini Batu Ampar, maka cari poros jalan kabupaten yang terhubung ke poros itu. Nah sehingga provinsi mengusulkan poros yang Simpang Kayu Kunyit sampai ke Batu Ampar, kabupaten mengusulkan poros yang terhubung ke situ. Nah kalau usulan terkoneksi seperti itu bisa disetujui. Pelaksana tugas Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menjelaskan, ada sekitar 250 miliar lebih usulan DAK untuk jalan provinsi dan akan disinkronkan dengan jalan kabupaten, sehingga nantinya dapat terkoneksi sesuai keinginan dari Kementerian PUPR. Total jalan provinsi ini panjangnya sekitar 1.650 kilo, dari sepanjang itu terbagi 10 kabupaten kota, maka nanti ada jalan yang non-status apakah diambil oleh provinsi atau kabupaten kota. Hari ini juga kita bahas untuk sinkronisasi status jalan, mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten kota. Karena SK Jalan Nasional sudah terbit, maka 6 bulan ini SK Jalan Provinsi harus selesai dan 6 bulan SK Jalan Kabupaten, Kota harus selesai, maka kita sinkronkan hari ini status jalan itu, jelas Tejo. Untuk tahun ini memang diakuinya anggaran yang tersedia kurang maksimal untuk pemeliharaan rutin jalan yang rusak di seluruh kabupaten, kota. Di mana, lanjutnya, untuk pemeliharaan jalan sepanjang 1.650 kilo itu dengan total anggaran yang diajukan pada APBDP sebesar 40 miliar rupiah lebih untuk tahun depan. Makanya dari sekarang ini kita data, kalau usulan provinsi kan tiap kabupaten itu ada diusulkan satu link. Tapi karena Lokpri saat ini kota nggak dapat, karena memang status kondisi jalan mantap kota kan paling tinggi di provinsi, mereka nggak dapat. Karena standar kota udah sama dengan standar Pulau Jawa. Jadi yang dapat itu 9 kabupaten.
Dan masing-masing rata-rata itu di atas 25 usulan kita. Jadi hampir 250-an lebih usulan DAK untuk jalan provinsi. Nah, hari ini disinkronkan dengan jalan kabupaten. Jadi memang seperti apa kata Pak Gub tadi, jadi terkoneksi, itu yang diinginkan oleh kementerian. Itu satu. Yang kedua, agenda hari ini itu sinkronisasi masalah status jalan. Jadi mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, itu hari ini mulai disinkronisasi karena memang SK Jalan Nasional kan sudah terbit, jadi kita harus cepat 6 bulan ini harus selesai SK Jalan Provinsi. 6 bulan kemudian SK Jalan Kabupaten, makanya disinkronkan. Kalau jadi total gini, total jalan provinsi ini panjangnya sekitar 1.560-an. Nah dari 1.560 ini kan terbagi dari 10 kabupaten, itulah nanti ada beberapa jalan yang non status. Nah itu seperti apa diambil provinsi, apa diambil oleh kabupaten. Itu yang ditata tahun ini. Dan tahun ini karena minimnya anggaran kita untuk kegiatan jalan yang agak signifikan itu yang nilainya lumayan itu ada 2. Satu dana DAK yang ada di Benteng, nah satu lagi di Kepayang, program di Kepayang. Itu yang tahun ini ada anggaran kegiatan jalan. Dan memang untuk pemeliharaan rutin karena terbatasnya kurang maksimal. Mungkin nanti kami lagi mengusulkan untuk APBDP ada kegiatan untuk pemeliharaan rutin karena memang kondisi jalan kan banyak rusak di provinsi. Kalau usulan kita itu 5 miliar untuk APBDP ini aja, sedangkan untuk tahun depan sekitar 40 miliar untuk pemeliharaan rutin. Untuk menangani seluruh itu minimal sekitar 40 miliar. Itu juga jauh nilainya dengan standar pemeliharaan karena memang standar pemeliharaan jalan nasional kan 80 per kilo. Nah, kita masih di 80 juta per kilo, kita masih di 5 jutaan. Jauh. Tapi ya karena kondisi keuangan Provinsi Bengkulu seperti itu ya kami melakukan pelayanan minimal yang dibutuhkan sekitar 40 miliaran untuk tahun depan. Tambal sulam dan padat karya. Jadi nanti kita lebih untuk cuci siring, penebasan itu lebih dominan ke padat karya karena memang anjuran dari Kementerian PU dan Presiden kan lebih digalakkan padat karya. Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Jalan BPJN, Firman Ali mengatakan, rencana strategis Bina Marga Bidang Jalan salah satunya mempersingkat waktu tempuh. Di mana dalam 100 kilo jalan dapat ditempuh dalam 2 jam lebih dan diharapkan dalam periode ini dapat ditempuh dalam waktu 1-4 jam. Selain itu, diturunkan dalam indikator program aksesibilitas yaitu, mengkoneksikan pusat strategis kegiatan ataupun pusat kawasan, seperti pusat wisata, pusat ekonomi khusus serta dapat menghubungkan simbol-simbol transportasi dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, jelasnya. Itu ada program pemeliharaan, apa itu rutin, kemudian rutin kondisi, ada rehab, ada rekod dan seterusnya. Terus panjang jalan nasional di Provinsi Bengkulu ini berapa nih? 790 kilo. Berapa? 790 kilo. Kalau untuk estimasi segitu berapa untuk kegiatan pemeliharaannya sendiri? Asumsinya Pak? Tergantung dengan jenis kerusakan yang ada ya. Jadi kita kalau taruh anggaran itu berdasarkan data kondisi. Data kondisinya apa? Kalau jalannya bagus semua ya mungkin kita taruh sekitar 5 juta per kilo. Kalau sejauh ini pemetaan kita sudah berapa banyak jalan kerusakan? Ada yang rusak, tapi secara umum bagus. Di 97% gitu. 97%? Mantap istilahnya. Dari Kota Bengkulu, Damar mengabarkan.